Stop gibah, apalagi namimah. Karena namimah lebih licik dari gibah. Kita akan membahas keduanya. Sebelumnya, perkenalan saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Sebelum saya mulai, saya tidak memberikan sebuah ide, tapi sebuah adegan. Bayangkan kamu berjalan, lalu tiba-tiba kamu dengar dari belakang ada yang menyebut namamu. Kamu berhenti, kamu mendengarkan. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang mendengar. Percakapan tentang dirimu dimulai. Si Fulan, iya, tapi dia bla bla bla. Demi Allah dia begitu dan begini. Saya sebenarnya tidak mau bicara. Tapi kebenaran harus disampaikan. Pada saat itu, kamu merasakan sesuatu yang patah di dirimu. Bukan karena mereka mengatakan hal baru, tapi karena mereka mengatakannya saat kamu tidak ada. Sekarang, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Berapa kali kamu sendiri berada di sisi lain dari adegan ini? Gibah definisi sederhana. Tapi dampaknya mengerikan, seperti kata, komentar, atau deskripsi. Tetapi hakikatnya jauh lebih dalam, yaitu ketika kamu menyebut seseorang dengan sesuatu yang dia benci, di saat dia tidak ada. Baik itu kekurangan pada wajahnya, kepribadiannya, perilakunya, atau masa lalunya. Yang lebih berbahaya adalah ketika yang dibicarakan itu benar. Iya, meskipun benar, itu tetap gibah. Sedangkan jika itu bohong, maka berubah menjadi buhtan atau fitnah besar. Dan itu lebih berat dan lebih kejam. Mengapa gibah disamakan dengan memakan daging mayit? Karena ia mewakili bentuk paling keras dari pengerangan moral. Mayit tidak bisa membela dirinya. Dan orang yang tidak hadir juga tidak bisa. Kamu membicarakannya, menghakiminya, menggambarkannya, dan membentuk citranya di mata orang lain, sementara dia tidak memiliki satu kesempatan pun untuk menjelaskan, membela, atau mengangkal. Inilah kezaliman yang sebenarnya. Dihakimi saat tidak hadir. Gibah bukan hanya kata, tapi juga niat. Sebagian orang mengira gibah hanya ucapan langsung. Padahal kenyataannya gibah bisa berupa pandangan, senyuman sinis, isyarat, atau bahkan helaan napas yang bermakna. Dan bisa datang dengan kemasan sopan palsu. Seperti saya sebenarnya suka dia, tapi atau saya bukan mau gibah, tapi mari kita realistis. Ini bukan alasan, ini adalah pintu. Pintu yang membuat seseorang masuk gibah tanpa sadar. Jika gibah melukai orang yang dibicarakan, maka namimah mengalahkan perang. Namimah adalah memindahkan perkataan antara orang dengan tujuan merusak hubungan. Tapi itu bukan sekedar menyampaikan, melainkan sering berupa melebih-lebihkan, memutarbalikkan dan mengeluarkan perkataan dari konteksnya. Seseorang berkata sesuatu saat marah, lalu kamu sampaikan ke orang lain seolah itu sikap tetap. Sebuah kalimat yang diucapkan bercanda, lalu dipresentasikan sebagai penghinaan. Dan begitu seterusnya, kata-kata berubah menjadi senjata. Bagaimana seseorang menyebar namimah bekerja? Seseorang yang menyebar namimah itu cerdas dengan caranya. Dia tidak berkata, saya ingin merusak hubungan kalian. Tapi dia berkata, saya menasihati kamu. Saya sayang kamu. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Dia tampil seperti orang jujur, padahal sebenarnya dia hanya membawa separuh kebenaran. Atau bagian buruknya lalu pergi dan meninggalkan kamu menanggung kemarahan. Mengapa kita jatuh dalam gibah dan namimah? Mari kita jujur, ini tidak selalu terjadi tanpa kita sadar. Ada beberapa sebab. Pertama, yaitu merasa kurang. Ketika seseorang melihat orang lain yang lebih baik darinya, dia mulai merendahkannya lewat kata-kata. Keberhasilan orang lain mengganggu sebagian orang. Lalu mereka mencoba mengimbangkan perasaan itu dengan merendahkan. Ketiga adalah kekosongan. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan, dia sibuk dengan orang lain.
Keempat, ingin diperhatikan. Sebagian orang ingin menjadi pusat pembicaraan, maka dia membawa informasi meskipun merugikan orang lain. Yang kelima adalah lingkungan. Jika kamu selalu duduk sama orang yang selalu gibah, kamu akan jadi seperti mereka meskipun kamu tidak ingin. Dampak psikologis yang tersembunyi. Gibah tidak hanya menyakiti orang yang dibicarakan, tapi juga menyakiti pelaku dan pendengarnya. Orang yang bergibah terbiasa melihat kekurangan orang lain, kehilangan kejernihan hati, menjadi selalu mengkritik. Sedangkan yang mendengar kehilangan kepercayaan kepada semua orang. Dia mulai bertanya, apakah mereka juga membicarakan saya? Dan begitu hubungan pun hancur perlahan. Hubungan yang runtuh dalam diam, berapa banyak persahabatan yang berakhir karena satu kalimat yang dipindahkan. Beberapa banyak keluarga yang terpecah karena satu ucapan yang diputar balikan. Berapa banyak pernikahan yang rusak karena katanya dan katanya. Namimah tidak selalu keras suaranya, tapi dampaknya sangat dalam. Seperti air jatuh perlahan, namun seiring waktu, dia membelah batu yang paling kuat. Yang lebih berbahaya, kamu tidak menyadarinya. Masalah terbesar dari gibah dan namimah adalah ia tidak terlihat berbahaya saat terjadi. Tidak ada rasa sakit langsung. Tidak ada reaksi segera. Maka ia terasa biasa saja. Namun akumulasinya membentuk karakter yang berbeda sepenuhnya. Seseorang cepat menghakimi, keras dalam bicara, lemah dalam menjaga janji. Momen kejujuran. Berhenti sejenak dan pikirkan. Bukan tentang orang lain, tetapi tentang dirimu sendiri. Beberapa kali kamu tertawa atas aib orang lain. Beberapa kali kamu menyebarkan ucapan tanpa memastikan. Beberapa kali kamu berkata, saya hanya menyampaikan kebenaran. Padahal di dalam dirimu, kamu tahu kalau kamu sudah melewati batas. Momen ini bukan untuk mengalahkan diri, tapi untuk kesadaran. Bagaimana memulai perubahan? Saya tidak akan memberi nasihat yang terlalu detail. Yang pertama adalah jaga lisanmu. Tidak semua yang ada di pikiran harus diucapkan. Yang kedua, ubah lingkunganmu. Jika tempat tongkronganmu penuh gibah, maka ubahlah atau tinggalkan saja. Ketiga, letakkan dirimu di posisi orang yang dibicarakan. Sebelum berbicara, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya rela ini dibicarakan tentang saya? Di sini kamu akan sadar. Keempat, berhenti menyebarkan perkataan. Meskipun benar, tidak semua perkataan harus disampaikan. Kelima, jika kamu salah, ya perbaiki. Sebut orang itu dengan kebaikan. Atau doakan dia. Atau setidaknya berhenti. Lisan senjatamu. Atau bisa jadi musuhmu. Lisan tidak memiliki tulang, tetapi ia bisa mematahkan hati. Tidak terlihat, tetapi meninggalkan jejak yang gak terlupakan. Kamu bisa melukai seseorang dengan satu kata. Lalu kamu melupakannya, tapi dia mengingatnya bertahun-tahun. Pada akhirnya, kekuatan bukanlah mengatakan semua yang kamu tahu, tetapi mengetahui kapan harus kamu diam. Dan kecerdasan bukan dalam menganalisis orang lain, tetapi dalam memahami dirimu sendiri. Maka berhati-hatilah dengan lisanmu itu, karena ia bisa membangun derajatmu atau menghancurkanmu tanpa kamu sadari. Bagaimana menurut kalian tentang namimah? Tulis di kolom komentar. Dan siapa temanmu yang suka gibah dan namimah? Dibagikan video ini biar agar sadar. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Saya Nizar dari channel Tukita. Sampai jumpa lagi.